Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf, CGP Angkatan 2 Kota Palu. Skenario coaching kami, aktor, coach saya sendiri, coach teman sejawat hijrah. Kasus kami, pada saat jam istirahat, Bu Hijrah terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Pak Yusuf yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Ibu Hijrah dan menghampirinya. Bu Hijrah, kenapa berdiri di sini? Ada apa? Oh, Pak Yusuf, kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbincang dengan Bapak. Iya, tentu. Saya ada waktu. Ayo kita berbincang di ruang perpustakaan. Baiklah, ada apa Ibu Hijrah? Coba ceritakan. Begini Pak Yusuf, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam melaksanakan tugas mengajar. Apa yang ingin Ibu Hijrah capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus ada lagi? Saya bingung, Pak, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Bapak pengawas. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Boleh Bu Hijrah ceritakan ke saya apa yang Ibu Hijrah rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Bapak pengawas yang selalu menyindir-nyindir saya. Hal tersebut yang membuat saya tidak nyaman. Apa yang membuat Ibu Hijrah merasa tidak adil dari Bapak pengawas tersebut? Begini Pak, Bapak pengawas tersebut mengadakan pertemuan mengevaluasi kinerja selama 1 semester. Dan semua teman-teman guru mengikutinya, hanya saya yang berhalangan tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian beliau datang kembali keesokan harinya dan menyindir saya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang membuat Ibu Hijrah atau ada hal lain yang Ibu Hijrah rasakan? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa penilaian yang diberikan pun tidak adil. Teman-teman guru yang mengikuti kegiatan tersebut mendapat penilaian yang baik. Jika boleh saya tahu, seperti apa ketidakadilan yang Ibu Hijrah maksudkan itu? Bisa Ibu Hijrah ceritakan lagi? Begini Pak, rasanya saya sudah membuat perangkat pembelajaran dan melaksanakan tupoksi sudah sesuai yang diberikan. Tapi mengapa penilaian kinerja yang diberikan kepada saya lebih kecil ya Pak? Selama ini langkah-langkah apa yang telah Ibu Hijrah ambil dalam menghadapi masalah ini? Selama ini saya sudah rajin ke sekolah dan melaksanakan pembelajaran dengan baik Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai yang kecil karena tidak mengikuti kegiatan bersama Bapak tersebut. Apakah Ibu Hijrah pernah mendiskusikannya dengan Bapak pengawas bersangkutan? Belum sih Pak, tapi yang saya lihat sebelum Bapak pengawas mengadakan kegiatan tersebut, saya selalu merasa penilaian yang diberikan selalu baik. Namun, setelah kegiatan yang dibuat Bapak pengawas yang saya tidak ikuti, nilai saya selalu lebih kecil. Baik, lalu kesempatan apa yang Ibu Hijrah miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui Bapak pengawas tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Terus, mengapa Ibu Hijrah tidak lakukan? Tapi saya merasa takut, Pak. Nanti saya sudah dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui Bapak pengawas tersebut. Apakah Bapak pengawas tersebut pernah marah? Bapak pengawas tersebut baik sih, Pak. Pada saat memberikan pengarahan juga bagus. Dan saya senang diberikan arahan dan masukan oleh Bapak pengawas itu. Kenapa tidak Ibu Hijrah coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalah Ibu Hijrah. Benar juga ya Pak. Harusnya saya mencoba menemui Bapak pengawas tersebut tadi. Bagus. Setelah Ibu Hijrah bertemu Bapak pengawas tersebut,
Apa yang ingin Ibu Hijrah sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut kegiatan tersebut karena ada sesuatu hal. Kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi penilaian kinerja saya. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang Ibu Hijrah miliki sehingga Ibu Hijrah merasa yakin mendapat penilaian kinerja yang bagus walaupun tidak ikut kegiatan tersebut? Begini Pak, sebelumnya saya selalu hadir di sekolah tepat waktu. Kinerja saya juga bagus dan penilaian yang diberikan dari kepala sekolah juga baik. Namun beberapa waktu akhir-akhir ini saya kurang fokus karena ada urusan pribadi. Apakah hal tersebut mempengaruhi kinerja Bu Hijrah? Sepertinya iya Pak, saya menjadi kurang maksimal dalam melaksanakan tugas pokok. Karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja. Nah, coba Ibu Hijrah pikirkan kembali tentang penilaian kinerja Ibu Hijrah. Apakah disebabkan karena Ibu Hijrah tidak ikut kegiatan yang diadakan bawa pengawas atau karena kurang fokus? Benar juga ya Pak. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Jadi apa yang akan Ibu Hijrah lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya ke Bapak pengawas tersebut, Pak, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal dan rencana yang disesuaikan dengan urusan pribadi saya. Bagus solusi tersebut. Terus ada lagi yang akan Ibu Hijrah lakukan? Untuk ikut kegiatan yang diadakan Bapak pengawas, saya rasa tidak bisa Pak, karena saya belum punya waktu untuk bisa ikut kegiatan tersebut. Tapi rasanya bisa meminta bantuan Pak Yusuf dan Ibu Kepala Sekolah untuk membantu memberikan kembali pembimbingan dari apa yang sudah diberikan oleh Bapak pengawas. Nah, selanjutnya apa rencana Ibu Hijrah dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, saya akan menemui Bapak pengawas tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Kemudian saya akan mengkonfirmasi penilaian kinerja yang diberikan dan membuat jadwal kegiatan yang mengatur kegiatan tugas pokok dan urusan pribadi saya. Saya juga akan meminta bantuan Pak Yusuf dan Kepala Sekolah untuk membantu saya dalam membantu peningkatan kerja saya. Bagus sekali. Saya sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang Ibu Hijrah lakukan untuk menjalankan rencana ini? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui Bapak pengawas tersebut. Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui Bapak pengawas tersebut. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal untuk mengatur kegiatan dan tugas pokok saya guna meningkatkan kinerja saya selanjutnya. Lalu siapa yang akan Ibu Hijrah mintai bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Pak Yusuf dan Ibu Kepala Sekolah untuk menemani saya menemui Bapak pengawas tersebut, Pak. Selain itu, saya juga akan meminta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk membantu saya. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk Ibu Hijrah lakukan. Baik, terima kasih Pak Yusuf sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk ke kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Sama-sama Bu Hijrah, saya juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Ya, terima kasih. Demikianlah praktek coaching yang telah kami lakukan dalam komunitas praktik sekolah saya bersama rekan sejawat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.